Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa Safi Ramadan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam acara Semarak Virtual Ramadan 1445 Hijriah bersama Min 1 Temanggung. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini senantiasa memberikan kenikmatannya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar. Semoga puasa Ramadan pada tahun ini Allah menerimanya dan mencatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bersama keluarga kita besok di Yaumul Akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk dalam suatu kehidupan. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kurun waktu turunnya Al-Quran adalah sekitar 23 tahun, yaitu dibagi menjadi dua periode. Satu adalah periode Makkah dan dua adalah periode Madinah. Periode Makkah sekitar 13 tahun, sedangkan periode di kota Makkah diturunkannya Al-Quran adalah sekitar 10 tahun hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Pemirsa yang berbahagia, latar belakang diturunkannya Al-Quran adalah kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah, sehingga membawa Nabi Muhammad untuk berkeinginan untuk berkhalwat, untuk menyendiri, merenungi apa yang terjadi di kota Mekah tersebut, yaitu berkhalwat di Gua Hira. Dan pada waktu itu turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Itulah pertama kali Al-Quran diturunkan di dunia ini untuk Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man saida minkumul sahra fala yasumhu. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru wa ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah
kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat di atas adalah menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra yang menerangkan bahwa Al-Quran dijadikan penawar serta rahmat untuk kaum muslim. Oleh karena itu, agar Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kaum muslimin, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pemirsa yang berbahagia, 3 hal yang harus dilakukan itu adalah, yang pertama adalah membacanya. Aktivitas membaca Al-Quran adalah merupakan cara awal untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat juga dimaknai dengan melakukan rutinitas terjadwal secara sistematis dengan mengalokasikan waktu secara rutin untuk bisa membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, bacalah Al-Quran, sungguhnya ia datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah mempelajarinya atau mentadaburinya. Langkah kedua untuk menjadikan Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan adalah dengan berusaha untuk memahami, untuk mengetahui isinya, supaya bisa dijadikan sebagai pedoman. Dengan paham maknanya yang terkandung, tentu akan menambah rasa keimanan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Langkah terakhir yang harus dilakukan dengan Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Dengan melaksanakan hal tersebut, maka setiap muslim telah menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pemirsa yang berbahagia, barang siapa muslim yang bisa berpegang teguh, bisa mengambil petunjuk, bisa mengambil pedoman dari Al-Quran, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Demikian tausiah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.